kita akan membahas terkait tentang lanjutan dari kemarin ya. Jadi kemarin kita membahas terkait tentang permulaan awal dari blood flow dari circulatory system. Sekarang kita akan lanjut ke bagian keempat, lima, dan juga enamnya. Oke. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah local and humoral control of tissue blood flow. Jadi gampangnya untuk yang tiga pertemuan terakhir ini sebenarnya full regulasi ya. Yang pertama itu regulasi lokal dan humoral, yang kedua itu nanti ada regulasi saraf, sama yang ketiga itu ada regulasi dari renal ya, jadi dari ginjal gitu. Oke, yang pertama kalau misalkan dari lokal sama humoral control of tissue blood flow, intinya adalah prinsipalnya itu ini. Jadi intinya itu eh, nomor satu mempertimbangkan kebutuhan atau persebaran dari oksigen itu ke jaringan ya. Jadi kayak sebagaimana darah itu diatur ke tisu itu berdasarkan kebutuhan dari yang pertama adalah seberapa butuh tisu itu akan oksigen gitu. Jadi misalkan kayak ada tisu yang dia itu memang perlu oksigen sangat tinggi misalkan karena dia sangat kerja overload maka akan ditingkatkan jumlah circulatory functionnya ke arah situ. Yang kedua adalah delivery of nutriennya. Jadi kayak selain dari oksigen juga nutriennya kayak seberapa perlu nutrisi ke tisu tersebut gitu. Kemudian yang ketiga adalah seberapa perlu karbonoksida segera dibuang dari tisu tersebut. Misalkan ya tadi kalau misalkan tisu tersebut sedang melakukan metabolisme yang cukup tinggi maka ya kan harus dibuang karbon dioksidannya kan. Juga hydrogen ionnya sebagai apa sisa dari atau sampah dari metabolisme gampangnya gitu. Kemudian yang kelima adalah ion ya. Jadi kayak bagaimana ion itu juga harus diregulasi di situ dan juga transport dari hormon dan substance ke tisu-tisu tersebut. Jadi gampangnya kayak keenam faktor inilah yang nantinya akan menentukan seberapa perlu suatu jaringan itu akan aliran darah. Oke, maaf guys, ada iklan sebentar ya. Oke. Nah, kemudian berdasarkan yang Warna jelasin juga sebenarnya dari masing-masing organ tuh sebenarnya punya persentase masing-masing ya. Dia punya persentase masing-masing, dia tuh dapat jatah darah itu seberapa. Akan tapi ya sekali lagi tergantung dari kondisinya. Ini kalau misalkan dalam kondisi istirahat ya. Kalau misalkan dalam kondisi istirahat, ini adalah basis dari blood flow ke different region tadi. Tapi kalau misalkan dalam kondisi istirahat, dalam kalau misalkan kondisi olahraga dan lain sebagainya itu nanti udah beda lagi untuk angka-angkanya gitu. Jadi memang kayak benar-benar kondisional banget terkait angka-angka ini. Nah, di sini ini dijelaskan secara singkat ya, kayak kalau misalkan rate metabolisme itu sangat menentukan blood flow ke daerah tisu tersebut gitu. Contohnya misalkan dari grafik ini kita bisa lihat ya bahwasanya semakin tinggi metabolisme dari suatu tisu, maka semakin tinggi juga blood flow ke arah tisu tersebut. Bahkan di kaitan ini dijelaskan ya bahwasanya kalau misalkan saturasi oksigen di suatu aliran darah itu turun sampai 25% dari normal, maka blood flow-nya itu akan meningkat 3 kali lipat gitu. Jadi kayak karena dia kebutuhannya itu semakin tinggi, maka dia akan meningkatkan kayak demand dari blood flow-nya ke arah tisu tersebut gitu. Jadi gampangnya kayak ya wes kalau dia perlu dia minta terus nanti akan disediakan gitu. Ini adalah konsep inti dari humoral sama lokal demand of blood flow ke suatu tisu gitu. Nah, ini adalah oxygen demand theory untuk local blood flow. Jadi gampangnya oxygen demand theory atau nama lainnya itu adalah nutrient demand theory. Ini gampangnya kayak menjelaskan ya tadi yang tak sebutkan. Kalau misalkan tisu apa oxygen delivery-nya ke suatu tisu itu akan semakin turun atau mungkin kayak metabolisme itu semakin tinggi di tisu tersebut, maka tisu tersebut kayak minta oksigen tambahan gitu ke tubuh kita. Nah, caranya gimana? Ya caranya adalah dengan vasodilatasi pastinya ya. Kita meningkatkan blood flow dengan meningkatkan diameter dari vesselnya itu sendiri. Jadi dengan meningkatkan radius vessel, kita bisa meningkatkan blood flow di situ. Sehingga dengan peningkatan blood flow di situ melalui vasodilatasi, harapannya bisa meningkatkan oksigen kembali di tisu tersebut ya. Sehingga mungkin tadi dari angka persentase ke organ tisu tersebut itu akan berubah. Jadi mungkin tingkat persentasenya itu akan meningkat gitu. Nah, apa sebenarnya yang diatur? Sebenarnya yang diatur adalah ini ya. Ada yang namanya med arterial sama
prekapiler ya. Jadi med arterial itu gambarnya kayak arterial tapi dia itu soft tissue-nya itu kayak selang-seling gini. Jadi dia itu bukan yang kayak kan kemarin kan aku ngasih gambar yang arterial tuh benar-benar diselubungi sepenuhnya oleh oleh soft muscle ya. Apa? Smooth muscle, sorry. Nah, tapi kalau med arterial dia itu arterial tapi dia itu kayak selang-seling gini gitu. Dari si smooth muscle-nya. Nah, yang memberikan regulasi dilatasi itu sebenarnya adalah otot-otot di mid arterial dan juga di precapillary sphincter ini gitu. Jadi keduanya ini akan vasodilatasi sehingga blood flow akan ditingkatkan melalui kedua ini tadi ke arah tisunya yang membutuhkan oksigen dan nutrisi yang berlebih tadi. Nah, jadi semua di sini gampangannya menjelaskan itu toh. Jadi gimana caranya untuk meningkatkan blood flow? Dilatasikan mid arterial dan juga precapillary sphincternya. Untuk apa? Untuk meningkatkan tisu O2 demand-nya, ya mesti kak peningkatan tisu O2 supply-nya dan juga biar nutrien juga bisa naik ke situ. Ya tujuannya semua tadi gitu gampangannya. Oke. Dah, waduh, kok hilang fotonya guys? Tidak. Heeh. Oh no, padahal lagi penting banget lagi. Sebentar ya. Tak, tak ini dulu. Nah, sip, alhamdulillah. Oke, nah kemudian special example-nya itu adalah di sini ya. Jadi ini adalah suatu contoh bagaimana ada suatu tambahan teori kalau misalkan itu membahas terkait tentang blood flow kepada suatu tisu gitu. Nah, tadi kan aku bilang ya bahwasannya kalau misalkan suatu tisu itu merasa bahwa dia tuh demand oksigen maupun nutrisi, maka dia akan kayak minta ke tubuh, minta tambahan supply blood flow. Nah, inilah yang menjadi konsep dasar dari yang namanya hyperemia, entah itu reaktif maupun aktif. Bedanya apa? Kalau reaktif hyperemia ini terjadi kalau misalkan dalam konteks ada artery occlusion di suatu tisu misalkan. Misalkan kita bahas terkait tentang ini. Biasanya paling sering tuh ini. Ada yang namanya reperfusion injury di jantung ya. Misalkan kalau misalkan di jantung ada atherosclerosis, ada plak ya. Plak itu kan artery occlusion. Atherosclerosis atau artery occlusion itu kalau misalkan dibuka secara tiba-tiba ya. Jadi kayak benar-benar dibuka oleh pakai stent misalkan atau pakai obat atau sorry operasi tindakan untuk bisa membuka si atherosclerosis tadi, maka akan terjadi reaktif hyperemia. Jadi si otot-otot atau sel-sel yang seharusnya dapat darah tapi selama itu dia kebuntu, maka dia kayak bener-bener selama itu teriak-teriak sangat keras gitu kayak ayo mana ini untuk aku mana ini gitu aku gak dapat oksigen sama sekali gitu jadi selama ada occlusion itu dia itu kayak selalu teriak-teriak butuh darah gitu sehingga pas kalinya dibuka occlusionnya dia kayak langsung minta darah banyak banget makanya terjadi hiperemi. Hiperemi itu gampangnya kayak penumpukan darah di satu local tissue gitu. Jadi kayak di satu daerah tisu ada penumpukan darah di situ. Karena ada ini, ada hypemia. Karena dia awalnya nggak dapat darah, maka dia reaktif hyperemia. Nah, kalau misalkan di jantung, jantung itu, sel jantung itu ya, dia itu sebenarnya cukup sensitif. Nah, kalau misalkan dia itu dapat oksigen utamanya terlalu tinggi, maka bisa terjadi injury bahkan di situ gitu. Jadi justru oksigennya itu bisa bersifat toksik terhadap sel jantungnya itu, sehingga bisa terjadi yang namanya reperfusion injury. Jadi terjadi reperfusi, tapi justru terjadi injury setelah adanya reperfusi tersebut. Nah, kalau active hyperemia itu terjadi kalau misalkan ya memang si otot tersebut itu butuh darah memang. Jadi kayak misalkan ada muscle contraction misalkan ya. Muscle contraction kan dia lagi kontraksi kan. Dia butuh oksigen dan juga nutrisi lebih kan. Nah, kalau misalkan dia butuh oksigen dan juga nutrisi lebih, maka dia memang akan segera minta saat itu juga gitu. Makanya namanya adalah active hyperemia. Nah, di sini, ini sebenarnya kurang lebih mirip kayak tadi ya. Jadi kalau misalkan ada peningkatan, oh enggak, ini berkaitan sama blood pressure. Jadi intinya adalah kalau misalkan tadi kita sudah belajar terkait tentang metabolisme atau activity, maka semakin meningkat activity atau metabolisme, maka blood flow ke tubuh tersebut akan semakin meningkat gitu. Nah, semakin meningkat blood flow itu juga linear dengan peningkatan mean arterial pressure ya. Jadi blood flow kalau semakin tinggi, maka gampangannya kan kayak darah yang ke situ kan semakin banyak. Kalau misalkan semakin banyak ke situ, maka tekanan darah juga otomatis logikanya semakin tinggi kan. Makanya kalau konteks akut, dia itu akan semakin tinggi gitu untuk tekanan darah bersamaan dengan peningkatan blood flow. Akan tetapi ya,
Kalau misalkan long term, kalau dalam konteks long term, hal ini udah nggak berlaku gitu ngapainnya. Kalau misalkan dalam long term, kita bisa lihat bahwasanya seiring dengan peningkatan tekanan darah itu gak harus selalu disamai dengan peningkatan blood flow gitu. Karena kalau misalkan di long term ya itu nanti udah ada beberapa penyesuaian, mulai dari penyesuaian dari otot endotelnya yang mungkin nanti dia nggak sepeka itu dalam berkontraksi. Kalau misalkan ada blood flow misalkan, atau misalkan dalam konteks di penuaan ya berarti ada arteriosklerosis misalkan. Jadi kayak kami kalau di long term tuh udah nggak sistem kayak gitu lagi. Kayak kayak gitu ya. Kayak dia gitu. Jadi namanya kalau misalkan kayak aku tuh dia tuh masih kayak benar-benar kurang lebih linear, tapi kalau long term itu dia udah kayak gitu linear banget gitu. Nah, ini sebenarnya metabolic theory sama myogenic theory ini kurang lebih mirip ya. Jadi kayak sebenarnya tadi udah tak bahas juga ya. Gampangnya kalau metabolic theory itu gampangnya ya local blood flow regulation itu berdasar pada metaboliknya ya. Jadi semakin banyak metabolit maka akan terjadi vasodilatasi ke daerah tersebut. Melalui apa? Ya melalui zat sisa. Contohnya misalkan ya H+, ada lagi asam laktat, yang dimana H+ sama asam laktat itu kan dia kan metabolit ya. Jadi itu metabolit dari hasil metabolisme dan dia itu memiliki sifat vasodilator. Ada yang namanya myogenic theory. Jadi kedua teori ini adalah teori peningkatan blood flow ke suatu tisu ya. Kalau imagining theory itu gampangnya kayak teori yang menyebutkan bahwasannya peningkatan blood flow itu karena adanya stretch vessel ya. Ini kurang lebih yang mirip kayak sebutin kemarin, yang di lymphatic tissue. Ada yang namanya receptive contraction ya. Jadi si blood pressure, sorry, apa si blood vessel itu akan ngerasa kayak dia itu memang arterial pressure stress the vessel. Akhirnya ada reactive vascular constriction sehingga blood flow-nya terus berkurang. Jadi kayak rasanya kalau misalkan tekanan darah ke situ itu semakin tinggi, maka si pembuluh darah itu ngerasa kayak oh kalau tekanan darah tinggi berarti kan artinya kan blood flow semakin tinggi ya ke sini ya. Nah, kalau blood flow semakin tinggi, maka rasanya kayak tisu ini udah terlalu banyak dapat darah deh. Makanya dia akan konstriksi dan sebaliknya. Kalau misalkan dia ngerasa kayak semakin sedikit tekanan darah ke situ, maka blood flow dia rasa semakin sedikit akan semakin kurang ya. Jadi akan terjadi constriction, sorry, vasodilation untuk meningkatkan blood flow-nya. Nah, ya mungkin ini jangan disamakan dengan regulasi tekanan darah ya, karena ini sebenarnya teorinya sedikit berkebalikan. Kalau misalkan di tekanan darah kan kita tahunya kan kalau misalkan semakin banyak darah ke situ, maka kita divasodilatasikan ya, biar dia bisa kayak menurunkan tekanan darahnya. Tapi ini mungkin lebih berkaitan dengan demand dari tisu ya, tidak berkaitan fokus pada tekanan darah aja. Nah, ini adalah salah satu zat ya yang paling sering menjadi vasodilator lokal pada pembuluh darah ya, yaitu si nitrogen oxide ya. Jadi nitrogen oxide dia itu diproduksi melalui atau dari bahan dasarnya itu oksigen sama arginin ya. Dimana oksigen sama arginin itu akan direaksikan oleh bantuan endothelial nitrogen oxide synthase atau ENOS ya. Kemudian NOS ini akan mengubah O2 dan L-arginin menjadi NO dan L-citrulline. Yang dimana NO ini nanti akan digunakan untuk mengubah CGTP menjadi CGMP. Nanti akan menghasilkan kondisi relaksasi. Makanya NO ini sifat sebagai vasodilator. Nah, tadi kan juga udah aku singgung ya terkait tentang long term blood flow regulation. Kalau tadi itu mungkin lebih berkaitan sama kaitan antara blood flow dengan blood pressure kalau di long term dan acute-nya. Nah, kalau di sini ini dijelaskan dari suatu penelitian bahwasanya semakin lama suatu tisu itu kayak selalu demand, maka secara nggak langsung juga nggak hanya blood flow melalui vasodilatasi dan vasokonstriksi aja yang menjadi cara untuk meningkatkan local tissue blood flow-nya tapi juga melalui angiogenesis ya. Jadi tidak hanya melalui mekanisme vasokonstriksi juga vasodilatasi, tapi kalau udah dia long term kayak misalkan ini contohnya adalah pada eh, anterior tibialis muscle di red ya. Nah ini dia tuh kayak rate-nya itu kayak disuruh olahraga terus kayaknya short period each day selama 30 hari gitu. Nah, selama 30 hari jadi ototnya dipakai terus sehingga kan demandnya kan akan semakin kayak naik terus di situ kan diminta terus kan demandnya kan. Sehingga di situ kayak capillary blood flow itu akan semakin minta ke situ. Dan itu karena secara kronik maka terjadi juga angiogenesis gitu. Sehingga angiogenesisnya itu
secara nggak langsung ya nanti akan meningkatkan blood flow-nya ke arah situ. Nggak hanya melalui mekanisme vasokonstriksi dan vasodilatasi aja. Nah, selain itu juga ya, selain dari yang tadi angiogenesis, dalam beberapa konteks lagi, pembuluh darah bahkan itu bisa mengalami kompensasi juga gitu. Jadi pembuluh darah itu bahkan bisa mengalami hipertrofi atau bisa mengalami peningkatan ukuran dari lumen pembuluh darah itu sendiri ya. Jadi berbagai perubahan ini bisa terjadi kalau misalkan terjadi chronic change in blood flow atau blood pressure. Nah, bedanya apa aja? Kalau misalkan inward ectopic remodeling, jadi si sorry, inward ectopic remodeling itu terjadi di small artery dan arteriole ya, yang misalkan increase blood pressure-nya itu ya kayak yang kronik-kronik banget lah, jadi kayak yang baru-baru aja gitu. Nah, lama-kelamaan kalau misalkan kalau misalkan yang di large blood vessel ya, yang di small kan dia kan ngarahnya ke ini ya, yang inward ectopic kan. Nah, kalau misalkan large blood vessel ini dia itu lebih mengarah pada yang hypertrophic remodeling ya. Memang kayaknya lebih ke arah memang lapisan-lapisannya yang beda antara small blood vessel sama yang large blood vessel. Nah, kemudian yang ketiga yang outward remodeling itu terjadi di blood vessel yang expose ke carotid increase in blood flow. Sebenarnya ini kurang lebih sama ya kayak yang pertama. Yang pertama kan cuma klasifikasinya lebih ke arah jenis arterinya aja gitu. Tapi yang ketiga ini kayak lebih dia itu mengaitkan juga dengan tekanan yang dari dalamnya. Jadi kayak chronic blood pressure-nya itu fully dari inside intraluminal pressure yang keluarnya gitu. Nah, kalau misalkan yang atas ini dia lebih mengkaitkan juga dengan bagaimana sih smooth muscle tissue itu juga bahkan melakukan kontraksi sebagai kompensasi. Yang terakhir ini, dia itu lebih ke sebenarnya kurang lebih juga mirip sih sama yang ini ya. Tapi kayak selama kelamaan, kalau misalkan outward pressure itu semakin besar, maka juga ada kompensasi dari si smooth muscle-nya. Nah ini ya. Jadi untuk kontrol humoralnya ya, untuk humoral kontrol secara hormonal, apa aja sebenarnya yang memiliki fungsi terhadap ini tadi ya, si pembuluh darah dan juga vasokonstriksi ya, vasodilatasi. Nah, kalau misalkan buat vasoconstriction itu ada norepinefrin, epinefrin, angiotensin 2 dan juga vasopressin. Kalau misalkan vasodilator itu dia pakai pretikinin sama histamin. Nah, ini ya, jadi gampangnya kayak ya wes dia itu bisa meregulasi dirinya sendiri berdasarkan memang dia lagi butuh untuk mengalami vasokonstriksi sama vasodilatasi apa nggak perlu gitu. Jadi benar-benar eh, tisu itu punya haknya mereka untuk minta gitu dan bagaimana tubuh memberikan respon bisa melalui hormon-hormon ini atau bisa melalui nanti ya ada yang melalui saraf atau bahkan melalui regulasi ginjal renal gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan secara keseluruhan ya sebenarnya apa aja yang bisa mempengaruhi si constriction atau dilation dari local blood vessel ya. Jadi selain dari tadi yang aku sebutkan yaitu si hormon dan juga faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi, yang bisa mempengaruhi antaranya juga ada kalsium ion ya. Ini mana kalsium ion itu kalau misalkan masuk bisa menyebabkan vasokonstriksi. Ada potasium juga. Potasium itu menyebabkan vasodilatasi, magnesium juga vasodilatasi. Hidrogen ion itu dia vasodilatasi juga yang tersebut sebagai tadi ya hasil akhir metabolit. Kemudian anion itu menyebabkan vasodilatasi dan karbon dioksida. Karena karbon dioksida juga dia kayak pusat sisa itu kan. Jadi dia bisa menyebabkan vasodilatasi juga gitu. Oke, yang ketiga, oke, selanjutnya kita akan mulai masuk ke yang nervous regulation ya. Jadi kan kita udah bahas tadi terkait tentang humoral sama yang local metabolit regulation dari arterial pressure sama blood flow. Nah, kalau misalkan dari konteks nervous regulationnya, sebenarnya fokusnya satu sih, simpatis dan parasimpatis nervous system. Terus ikut tok. Sebenarnya kayak simpel banget Pak, kayak ketiga sebab yang terakhir ini. Regulasi tok benar-benar kayak bagaimana blood flow dan blood pressure itu diatur gitu. Nah, kalau misalkan simpatik sama parasimpatis, ya wes dia pusatnya di brainstem ya. Jadi dia pusatnya untuk vasokonstriktor sama vasodilator di brainstem. Ini pun dia itu kayak masih hipotesis gitu loh. Maksudnya kayak yang belum benar-benar terdapat di sini gitu. Jadi mungkin masih ada lokasi-lokasi lain yang memiliki peran gitu. Tapi utamanya berada di sini. Nah, ini adalah modelan untuk bagaimana sistem simpatis itu bisa mempengaruhi si arteri dan juga vena ya. Kalau misalkan parasimpatis itu sebenarnya dia kurang memiliki sifat terhadap
perifer langsung ya. Jadi dia mungkin nanti perannya lebih ke arah jantung kalau misalkan parasimpatis. Kalau simpatis dia fokusnya di jantung dan juga di pembuluh darah ya. Dan ini adalah bagaimana alur dari keseluruhan area brain untuk dia nerve regulationnya gitu. Jadi intinya adalah dia nanti awalnya berasal dari kalau misalkan simpatis parasimpatis itu awalnya dari limbic system ya, makanya dia melibatkan cingulate gyrus sama hipotalamus. Kemudian nanti dia akan full memberikan sinyalnya langsung ke vasomotor center. Yang dimana vasomotor center itu merupakan center untuk terjadinya tadi ya proses vasodilatasi dan juga vasokonstriksi. Oke lanjut ya. Nah di sini ini juga dijelaskan juga ya. Kalau misalkan ini peran dari injeksi norepinefrin ya. Jadi injeksi norepinefrin menyebabkan terjadinya spiking dari peningkatan tekanan darah. Jadi kayak tekanan darah akan spiking gitu. Oke, nah, namanya kayak peran dari epinefrin itu kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan ada anestesi maka si saraf ini kayak udah nggak punya sifat gitu. Jadi kayak ya tekanan darahnya bakal kurang lebih drop gitu. Kalau misalkan dikasih anestesi ya, karena ya wes kayak si constrictor-nya itu udah nggak punya peran di situ gitu. Nah, ini adalah lokasi dari persinyal paling sering ya, yang menjadi kayak kontrol utamanya, yaitu baroreseptor. Baroreseptor itu salah satu pendeteksi tekanan darah yang paling diandalkan oleh tubuh ya. Karena dia itu memang lokasinya itu yang paling dekat sama outward flow dari jantung. Itu berada di carotid body atau di bifurcation dari carotid artery ya. Ini arteri karotid itu dia itu bifurcatio, jadi eksternal internal. Nah, disitulah lokasi dari carotid body ini. Dan dia berupa sorry, kalau baroreseptor itu yang carotid sinus yang ini. Kalau carotid body ini yang kemoreseptor ya. Jadi dia mendeteksi oksigen, karbon dioksida dan juga pH. Kalau carotid sinus ini adalah yang baroreseptornya. Jadi kayak dia mendeteksi tekanan darah itu dia di sini gitu. Nah, ini adalah atau pusat tempat si tekanan darah itu dijaga sebagus mungkin biar ya itu tadi yang ke atas itu nggak terlalu tinggi. Kalau misalkan terlalu tinggi nanti bisa sampai stroke. Kalau misalkan terlalu rendah bisa menyebabkan hipoksia di otak, dan begitu juga untuk yang organ-organ lainnya gitu. Nah, apa yang menginervasi dari cranial nerve 9 ya, yaitu glossopharyngeal nerve. Oke, nah ini sebenarnya juga kurang lebih mirip yang tadi. Kayak gampangannya, oh enggak ding, sorry, sorry. Ini dia menggambarkan terkait tentang bagaimana impuls yang didapatkan melalui baroreseptor terhadap arterial blood pressure. Gampangannya adalah semakin tinggi blood pressure, maka firing dari baroreseptor semakin tinggi gitu loh. Jadi di situ dia tuh mendeteksinya kayak kalau misalkan tekanan darah di situ semakin tinggi, maka dia akan kayak ngasih sinyal ke pusat kayak dengan semakin tinggi impulsnya. Jadi semakin tinggi blood pressure, maka impulsnya juga semakin tinggi. Nah, impulsnya semakin tinggi tadi akan memberikan persinyalan untuk bisa menurunkan tekanan darah melalui overdrive ke parasimpatis. Jadi driving simpatisnya diturunin, drive parasimpatisnya akan ditingkatkan gitu untuk atau menurunkan si tekanan darah, utamanya melalui penurunan heart rate dan stroke volume-nya. Nah, ini sebenarnya ya sebenarnya podo aja sih. Kayak ini kayak menggambarkan satu teori kalau misalkan karotid artery itu diklem gitu. Nah, kalau diklem berarti kan kayak kita menghilangkan sifat fungsi dari baroreseptor kan, sehingga tekanan darah akan naik gitu. Kalau misalkan dilepas ya balik lagi, kemarin gitu. Sih kayak dia tuh kebanyakan percobaan-percobaan gitu guys di kaitan ini gitu. Ini juga sama sebenarnya ya. Baroreseptorku kalau misalkan di denervated kenapa yang terjadi gitu. Jadi baroreseptor itu selain jadi regulator ginian aja, tapi dia juga menjaga agar tekanan darah itu stabil gitu. Nah, bayangkan kalau baroreseptor itu dilepas, seberapa labilnya tekanan darah kita gitu. Jadi kayak benar-benar kayak dia nggak tahu dia harus menganut siapa gitu untuk tekanan darah. Jadi kayak benar-benar serandom itu tekanan darahnya. Kalau misalkan baroreseptor itu dihilangkan fungsinya. Nah, ini sebenarnya juga sama ya. Kalau misalkan ada dinervasi dari si reseptor, maka dia akan labil ya. Jadi dia tuh kayak most of the time bakal kayak gak tahu dia harus ikut mana tekanan darahnya gitu. Tapi kalau misalkan normalnya dia kurang lebih pada tekanan darah 100 ya untuk
sistoliknya utamanya. Sorry, untuk mean arterial pressure-nya. Jadi intinya adalah baroreseptor itu sebagai penjaga agar tekanan darah itu tidak labil ya. Jadi biar tekanan darah stabil dan kalau ketinggian diturunin, kalau kerendahan ditingkatkan. Guys, intinya gitu. Oke, nah di sini ini adalah peranan dari si refleks mekanisme dari jantung terhadap tekanan darah juga gitu. Jadi selain dari si bereseptor, struktur lain juga memiliki sifat untuk bisa memainkan tekanan darah itu adalah si jantungnya sendiri ya. Jadi ada yang namanya brain bridge reflex. Jadi brain bridge reflex itu adalah jadi oke, nah jadi gampangnya kalau misalkan ada peningkatan tekanan darah atau jumlah darah itu naik, maka akan ada peningkatan atrium ya. Sorry, stretch atrium ya. Jadi karena darah itu semakin banyak, maka yang mengisi atrium juga semakin banyak kan. Akhirnya kayak atrium itu bakal kemelar gitu, akan termelarkan gitu. Nah, ada yang namanya brain bridge reflex, sorry, brain bridge reflex ya. Jadi, contohnya brain bridge reflex itu, kalau misalkan ada atrial stretch ini, kan logikanya kan sebenarnya kan kita tujuannya untuk menurunkan tekanan darah kan ya. Jadi akhirnya kayak kita turunan heart rate-nya. Tapi di awal-awal tuh ada yang namanya band bridge reflex ini. Dia itu justru meningkatkan heart rate-nya gitu. Sehingga mungkin tekanan darah di awal-awal tuh akan naik dulu dengan adanya peningkatan blood volume. Tapi ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita banyak-banyakin darah yang ke arah ginjal. Sehingga renal blood flow naik. Kalau renal blood flow naik, kita bisa meningkatkan jumlah cairan yang bisa kita buang melalui ginjal gitu. Jadi namanya pain bridge reflex ini dia di awal-awal kondisi seorang itu ada peningkatan jumlah darah sehingga eh, kita bisa kayak memaksimalkan jumlah darah yang bisa kita buang dulu sehingga nanti baru kita pakai kompensasi penurunan heart rate dan penurunan stroke volume baru penurunan cardiac output sehingga tekanan darah juga turun gitu. Jadi selain dari kita menurunkan tekanan darah melalui konteks tadi, tapi juga kita buang darah berlebihan tadi melalui ginjal. Melalui apa? Melalui bantuan dari brain bridge reflex ini. Jadi gampangnya kayak ini adalah refleks yang respon kepada increase blood volume yang artinya atau berawal dari peningkatan arterial pressure dan juga arterial stretch ini. Nah, tapi ya kan juga harus tahu kalau misalkan tekanan darah itu sebenarnya nggak yang sestabil itu. Jadi dia itu ada yang namanya vasomotor wave ya atau Mayer waves. Jadi vasomotor waves atau Mayer waves ini adalah gelombang dari tekanan darah yang terjadi akibat apa? Akibat sebenarnya regulasi tekanan darah melalui saraf-saraf ini tuh dia tuh nggak yang secara spontan gitu. Jadi jamannya kayak misalkan tekanan darah udah naik gitu kayak ayo naikin tekanan darah gitu misalkan oke 110 normal 120 tapi kan kayak nanti bakal naik terus kan 125 130 kebablasan gitu turunin 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 gitu terus kayak nanti ada perintah ulang gitu akhirnya kan kayak ada perintah tarik ulur gitu kan sehingga perintah tarik ulur tadi akan meningkatkan tekanan darah itu terjadi gelombang di situ gitu akhirnya akan ada wave barometer wavesnya gitu jadi kayak ada barometer wave di situ jadi kayak gampangnya eh tekanan darah itu kayak nggak yang sestabil yang kayak selurus itu gitu. Nah, terakhir ya, setelah kita membahas terkait tentang fungsi dari saraf dan juga hormonal terhadap tekanan darah dan juga blood flow, maka yang terakhir adalah kita mau bahas satu organ yang dia itu memiliki sistem integrasi yang sangat mengontrol tekanan darah ya, yaitu si renal. Karena renal ini dia itu punya banyak banget regulator yang memiliki sangat peranan yang sangat besar terhadap itu tadi ya, terhadap tekanan darah dan juga blood flow. Nah, ini ya. Jadi ini adalah gambaran terhadap water dan salt intake terhadap renal outputnya. Jadi gambarnya kayak seberapa punya peran sih si renal itu terhadap tekanan darah gitu. Jadi gambarannya kalau misalkan ada water intake dan salt intake yang normal ya, yang di baseline ini, yang garis putus ini, semakin dinaikin water intake dan salt intake-nya, maka renal outputnya itu juga akan semakin ditingkatkan gitu. Karena buat apa ya? Buat mengembalikan mean arterial pressure ke equilibrium point ya. Jadi kayak ngembaliin ke basis awal tekanan darah yaitu kurang lebih 100 mmHg untuk mean arterial pressure-nya. Jadi gampangnya ya fungsinya renal itu yang pertama adalah kalau misalkan ada peningkatan water atau salt intake atau keduanya secara bersamaan, maka renal output dan juga water salt outputnya itu akan
renal output berupa water dan juga salt outputnya itu akan ditingkatkan juga gitu. Jadi gampangnya kayak semakin banyak masuk ya harus semakin banyak buang gitu. Buat apa? Ya buat balik ke equilibrium pointnya gitu. Nah, kalau di sini ini sebenarnya cuma dijelaskan sih kalau misalkan ada peningkatan dari arterial output atau sorry arterial pressure yang terjadi karena adanya cardiac output, maka akan ada beberapa kompensasi. Satunya adalah dengan peningkatan urinary output tadi gitu. Sehingga kayak memang di sini terbukti kalau misalkan renal itu memiliki regulasi utamanya juga melihat dulu tekanan darah dan juga jumlah darahnya. Melalui apa ya? Melalui cardiac output gitu. Dan ini sebenarnya kurang lebih mirip sih kayak yang tadi ya. Kalau misalkan ada peningkatan intake atau apa kemasukan dari luar, maka akan ada peningkatan dari si pembuangannya ya. Entah itu melalui apa pergeseran ke arah kanan sehingga tekanan yang awalnya tekanan darah itu naik nanti akan diturunkan kembali ke normal, atau yang dari outputnya, sorry, intake-nya itu tinggi tadi ya, garam atau airnya itu tinggi, akan dikembalikan lagi ke normal ya. Jadi intinya adalah kita pengen kembali semuanya itu ke normal atau ke equilibrium point yang tadi, yang ini gitu. Ini sebenarnya grafiknya sama guys, ini yang tadi ya. Cuma yang ini tuh dipecah jadi dua grafik ini gitu. Kayak menggambarkan bagaimana deviasi dari normal itu bisa terjadi gitu. Nah, kalau misalkan buat yang ini ya di sini tuh dia tuh menjelaskan kalau misalkan dalam konteks kronis ya renal outputnya itu bakal selebih tajam itu. Karena apa? Ini adalah alasannya. Karena increased pressure not only has directly hemodynamic effect ke ginjal aja kalau misalkan dalam kondisi kronis, tetapi akan ada indirect effect melalui saraf dan juga hormon. Nah, karena kalau misalkan yang warna merah ini benar-benar kalau murni tekanan darah dan juga blood flow itu diatur hanya oleh ginjal, maka kita bisa melihatnya pada garis merah ini. Akan tetapi kalau misalkan kronis, maka kita harus memasukkan dua faktor yang tadi, yaitu humoral atau lokal atau hormonal tadi, dan juga yang kedua yang saraf ya. Jadi karena ada dua faktor atau dua pemegang kunci yang lainnya tadi, maka kita harus mempertimbangkan juga keduanya tadi dan kita kombinasikan dengan peranan dari si ginjalnya. Sehingga mungkin efeknya nanti akan lebih berbeda dengan yang acute ya. Jadi kronik ini dia lebih steep lah untuk curve-nya gitu. Nah, ini sebenarnya cuma menggambarkan aja sih. Kalau misalkan dalam beberapa kondisi penyakit tersebut ya, jadi kalau penyakit-penyakit kayak gini tuh, bagaimana angka total peripheral resistance itu dapat berubah-ubah gitu, dan juga kayak bagaimana tekanan darahnya. Nah, ini sebenarnya kurang lebih mirip kayak yang kemarin sih. Kayak kalau misalkan resistensi itu paralel ya. Jadi kalau misalkan ada sistem baru, maka sistem lama itu akan eh berubah gitu loh. Kayak bagaimana penurunan sama peningkatannya. Tapi ini kayak dalam berbagai penyakit ya. Jadi misalkan kita lihat aja ada yang namanya apa ini? Anemia misalkan ya. Nah, anemia dia itu kan darah itu kan darah semakin dikit ya sel darahnya. Sehingga kan viskositas akan semakin turun. Nah, viskositas yang turun itu menurunkan total peripheral resistance. Nah, karena total peripheral resistance-nya turun, maka atrial pressure dari cardiac output-nya akan naik gitu. Karena kan ya itu tadi ya, tekanan darah itu kan rumusnya adalah cardiac output dikali dengan total peripheral resistance ya. Sehingga kalau misalkan dalam penyakit-penyakit ini itu atau kondisi-kondisi ini itu akan mempengaruhi total peripheral resistance-nya sehingga akan berpengaruh pada naik atau turunnya arterial pressure dan juga cardiac output gitu. Nah, oke, kita mulai masuk ke belum ding. Ini sih yang tadi sih sebenarnya. Increase fluid volume itu elevate arterial pressure. Nah, dengan cara dia naikin cardiac outputnya kan. Nah, sehingga kalau misalkan naik maka harus ada sinyalan dari atas lagi kayak kalau misalkan ada increase cardiac output tadi ya sehingga ada autoregulation dari ginjal sehingga tujuannya adalah kita harus meningkatkan urine outputnya sebenarnya diulang-ulang tok guys sebenarnya jujur aja kayak dari tadi tuh dibahas itu aja gitu loh jadi gampangnya kayak ya wis ini ada tiga gitu yang jadi pemeran dari permainan regulasi tekanan darah juga blood flow yaitu si hormonal kemudian ada saraf dan juga ada ginjal gitu. Dan kalau ginjal, dia cara mainnya gimana? Ya, kalau misalkan ada peningkatan tekanan darah atau cairan darahnya sendiri, maka kan ada peningkatan arterial pressure kan. Nah, kalau arterial pressure naik, maka akan ada peningkatan peripheral resistance kan. Nah, kalau peripheral resistance naik, maka nanti akan terdeteksi juga oleh pembuluh darah yang ada di ginjal gitu. Sehingga akan terjadi respons berupa peningkatan urine outputnya. Nah, lihat apa caranya? Ya, yang tadi ya tak sebut ya. Jadi
Oh, belum 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 tak sebutin ya. Jadi nanti ada yang namanya RAS ya. Jadi renin angiotensin aldosteron system. Di mana renin angiotensin aldosteron system itu jadi salah satu sistem utama atau sistem pusat untuk bisa meregulasi jumlah darah di dalam tubuh seseorang melalui ginjal gitu. Nah, ini adalah sebuah eksperimen sebenarnya, kayak eksperimen ke jumlah atau tinggi atau rendahnya tekanan darah kalau misalkan seseorang itu dikasih zat-zat atau dilakukan tindakan-tindakan seperti ini ya gitu. Tapi kayak ini kayak ya gak perlu ini Nestino banget lah. Ini menjelaskannya tadi sebenarnya juga Nestuno. Nah, ini adalah yang sangat penting ya. Jadi kita mulai masuk ke yang renin angiotensin aldosteron system. Nah, renin angiotensin aldosteron system itu tahapannya gimana gitu. Tahapannya adalah kalau misalkan konteksnya ini dalam konteks ada orang yang mengalami hipovolemi misalkan atau mengalami shock hipovolemi perdarahan misalkan. Nah, kalau perdarahan berarti kan dia mengalami penurunan dari arterial pressure. Nah, penurunan arterial pressure itu akan dideteksi oleh ginjal ya, oleh ginjal atau pada segi aparatus sehingga akan dihasilkan reninnya pada juxta glomerular cell. Nah, sehingga renin nanti akan menyebabkan pengaktifan angiotensinogen menjadi angiotensin satu ini. Kemudian angiotensin satu desirkulasi terus masuk ke paru-paru banyak kebanyakan ya karena enzim ini kebanyakan di paru-paru diubah jadi angiotensin 2. Kemudian angiotensin 2 dia akan punya banyak sekali perannya. Salah satunya adalah vasokonstriktor ya. Di mana vasoconstriction efek dari angiotensin 2 ini bertujuan untuk meningkatkan kembali tekanan darah. Makanya kalau misalkan dalam orang-orang yang tidak pakai renin angiotensin sistem ini, kalau terjadi perdarahan, maka kayak ya wes tengah darah tuh bakal drop gitu kayak sampai 60 gitu. Tapi dengan adanya RHS, maka bisa setidaknya mulai naik lagi mendekati normal value dari arterial pressure gitu. Di sini ini sama aja ya gampangannya kayak bagaimana caranya. Jadi gampangannya ya dengan tadinya tadi ya dan juga dengan adanya apa angiotensin tadi untuk meningkatkan tekanan darah melalui output yang ada di ginjal juga. Jadi kayak eh, si sodium outputnya bakal dikurangi juga gitu. Kalau misalkan melalui aldosteron tadi ya. Jadi aldosteron juga memiliki peran untuk bisa mereuptake garam ya, biar biar cairan itu bisa ikut kembali bareng sama si garamnya tadi gitu. Nah, kemudian yang kanan ini dia tuh role of RAS in maintaining normal arterial pressure despite large variations in salt intake. Jadi gampangnya kayak meskipun seseorang itu kayak dia minum atau bukan, ya misalkan makan garam itu kayak berlebih banget, tapi dengan adanya RAS ini juga dibantu untuk bisa memaintain tekanan darah yang serupa. Ya. Jadi kayak apakah RAS itu harus diinhibisi atau diaktifasi berdasarkan jumlah garam yang nanti akan berpengaruh pada tekanan darah. Jadi gampangnya sama aja kayak ini loh, increase arterial pressure atau decrease arterial pressure itu yang menjadi kunci ya. Apapun penyebabnya, entah itu garam kah, atau adanya pendarahan kah, atau air berlebihan kah, atau apapun itu, intinya itu di arterial pressure. Apakah dia naik atau turun? Kalau dia naik, maka dia akan menurunkan renin juga angiotensin. Kalau dia turun, maka dia akan meningkatkan renin dan juga angiotensin. Dan pada akhirnya tujuannya sama. Apakah dia harus menurunkan tekanan darahnya, atau dia bertugas untuk meningkatkan tekanan darahnya gitu. Ini adalah bagaimana sih RAS itu berfungsi. Ini sebenarnya yang tadi yang menjelaskan ya, bahwasannya dalam sodium intake yang gimana pun, dalam orang yang normal, itu dia tuh akan selalu sama tekanan darahnya ya, karena ada permainan dari RAS. Nah, kalau misalkan orang yang dia dikasih injeksi angiotensin 2, ya karena angiotensin 2 itu fungsinya untuk vasokonstriksi, maka tekanan darah bisa langsung menaik tinggi gitu. Kalau kasih ACE inhibitor ya sama aja. RAS kan fungsinya kan buat menurunkan, untuk meningkatkan tekanan darah kan. Nah, kalau misalkan dikasih ACE inhibitor, maka kan dia kan tekanan darah sebenarnya harus diturunkan. Nah, tapi di sini dijelaskan kalau misalkan when angiotensin 2 formation is blocked with as inhibitor, blood pressure itu decrease smartly as salt intake is reduced. Jadi kayak kita lihatnya garisnya ke kiri. Kalau misalkan salt intake-nya reduce, maka dia akan semakin turun ya. Jadi di sini as inhibition ini bukan kita lihat gak ada angiotensin 2-nya, tapi kita lihat gak ada RAS sistemnya. Nah, kalau nggak ada RAS sistem, maka salt intake akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tekanan darah gitu. Nah, ini juga sebenarnya kayak ya gampangannya beda. Ini kayak ya teori-teorian lagi kayak coba aja sih renal artery itu diklaim gitu. Nah, kalau diklaim berarti kan ya nanti tekanan darah akan naik dulu karena
rasanya si ginjal itu mendeteksi bahwasanya darahnya itu sedikit gitu yang dideteksi sama dia. Akhirnya pas diklaim, dia ngerasa kayak loh kok ini darah yang lihat aku sedikit gitu. Akhirnya dia ngasih info kayak oke kita aktifkan RAS gitu. Dengan aktifnya RAS, maka dia akan berusaha untuk meningkatkan systemic arterial pressure. Dan pada saat systemic arterial pressure itu naik, maka nanti distal renal arterial pressure mulai ikut naik sedikit gitu. Ini sebenarnya kayak dalam suatu percobaan yang namanya ini one kidney gallbladder hypertension. Ini adalah suatu percobaan yang dia itu mencoba untuk mengklaim ginjal ini di mana orangnya kayak udah punya satu ginjal. Terus satu ginjalnya tok itu diklaim, kayak dikonstrik untuk mengurangi blood flow-nya. Sehingga kayak dia ingin menstimulasikan hipertensi gitu di sistemiknya melalui penipuan di ginjalnya tadi gitu. Terus ini juga nice no banget ini kayak gampangannya kalau misalkan ada hipertensi ya bagaimana nanti orang-orang yang dia salt sensitif dan juga salt insensitif itu gimana gitu. Ini benar kayak dari percobaan penelitian. Ini juga sama. Ini kayak bagaimana apa arterial quadral itu kayak dari sistem apa aja dalam konteks waktu gitu. Jadi paling cepat itu reseptor ya tadi. Kemudian nanti kemoreseptor main, kemudian CNS ischemic response main, stress relaxation main, terus baru yang warna hijau ini main. Warna hijau ini yang RAS system. Udah deh gitu aja. Jadi bener kayak apa ya guys? Yang tiga subbab terakhir ini yang tak pegang ini adalah subbab yang cukup simpel sebenarnya, tapi sama kaitanku kayak panjang lebarkan gitu. Bahkan ketiganya di Konstansi itu kayak dijelaskan dengan cukup singkat gitu loh karena memang ya regulasinya tiga tadi itu regulasi tekanan darah dan blood flow tiga tadi melalui hormonal atau sebutannya lain adalah humoral atau lokal chemicals kemudian pakai nervous system yaitu simpatis dan parasimpatis utamanya dan juga pakai renal regulation ya utamanya menggunakan RAS gitu jadi intinya kayak itu aja dan memang yang membuat banyak itu kayak si Gaetan tuh menjelaskan melalui berbagai jenis percobaan yang ada kayak oh ini di percobaan ini dicoba ini kayak gini ditemukan kayak gini gitu tapi intinya sebenarnya ya itu aja gitu jadi bener-bener kayak bagaimana regulasinya kayak gitu oke mungkin segitu dari aku untuk pertemuan kali ini yang materinya ya mungkin aku kembalikan lagi ke Rifki ya